kali diizinkan kami dengan warga Aswadais diperbolehkan masuk ke depan. Minta tolong kerjasama. Membela Islam. Siap mati. Siap mati. Membela Ahlus Sunnah wal Membela Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap mati. Siap mati. Membela. Memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Siap mati. Siap mati. Untuk NKRI. Untuk NKRI. Kejahatan mati itu adalah salah satu pasal dari undang-undang penciptanya alam semesta dan kehidupan. Jadi makanya sejak awal kita harus inna sholati wa nusuki, bahwa hidupku, matiku, ibadahku semua itu semata-mata untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibacain berita kembali di hadapan pemirsa. Kita persilahkan pada Bung Kameramen untuk membuka halaman-halaman beritanya. Iya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam dibacain berita, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kali ini kita mendapatkan kabar yang sebetulnya masih banyak tanda tanya yang kita juga kurang paham maksudnya itu bagaimana. Tapi minimal mungkin Bung Alfian punya pandangan atau perspektif tentang hal ini, Bung Alfian. Jadi sebetulnya video ini dirilis oleh NU Channel di Instagramnya, kemudian diupload atau di-reupload oleh Trial TV. Yang unik, Bung Alfian, NU Channel itu mengupload video ini ada tambahan tulisannya. Jadi ini video Ustadz Hanan Attaqi di acara NU, ada tulisan merah baiat viral. Di bawahnya Ustadz Hanan Attaqi resmi login ke Nahdlatul Ulama. Nah, ini login ini biasanya kalimat ini atau kata ini biasa digunakan ketika dari non-Islam masuk ke Islam. Tapi ini dari bukan NU masuk ke NU disebut login. Ini menjadi tanda tanya juga. Nah, Bung Alfian juga sudah menyimak video ini, tapi ada beberapa analisa yang bagus yang disampaikan oleh Trial TV. Tapi sebelum masuk ke situ, apa respon awal Bung Alfian ketika melihat video tersebut? Silakan. Bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa yang berbahagia, keadaan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri. Mesti ada sebab akibat, mesti ada klausulnya, mesti ada kondisi subjektif dan kondisi objektif. Saya sebagai seorang aktivis pergerakan dakwah Islam, yang kebetulan saya juga adalah angkatan muda Muhammadiyah, merasa apa yang disampaikan dan ditayangkan ini perlu mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya. Iya. Ada apa sebetulnya yang terjadi pada Ustadz Hanan Attaqi? Betul. Karena belakangan atau beberapa waktu selama ini kan kita sering dengar beliau kalau ceramah itu ditolak, bahkan diusir, dihentikan, dibatalkan, dan seterusnya. Dan kemudian ada situasi ini kan tentu orang berpikir secara asosiatif, ini ada hubungannya nggak nih dengan yang begini-beginian. Saya nyatakan ketika ada istilah login itu juga menurut saya menjadi sangat tidak relevan. Betul. Karena kelembagaan NU, kelembagaan Muhammadiyah, kelembagaan Persis, dan ormas-ormas yang ada itu, dia hanya perwadahan daripada satu manajemen dakwah, bukan keberadaan agama baru. Nah, ini menjadi salah kaprah kalau login ini dimaknai orang kemudian menjadi rela mati demi NU, ya begitu dalam teksnya yang saya dengarkan. Nah, artinya ini menjadi catatan buat kita. Semoga ada kesempatan kita Bung Kameramen bertamu dengan Hanan Attaqi atau ada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menjelaskan itu. Ya, Bung Alfian, menarik yang Bung Alfian sampaikan, karena masyarakat kan yang awam atau kita lah, kita juga nggak tahu apa-apa gitu kan, bisa mengasosiasikan saja Bung Alfian ya. Nah, Bung Alfian, tapi pertanyaannya adalah ketika Ustadz Hanan dianggap atau sudah berbaiat lah dari video tersebut, berarti bisa diduga dong nanti orang-orang yang punya kerjaan membubarkan pengajian kekurangan job, Bung Alfian. Karena berkurang satu ustadz yang harus dibubarkan pengajiannya. Nah, kemudian Bung Alfian,
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya coba baca analisa dari teman-teman Trial TV, Bung Alfian, karena dia mencoba menganalisa. Jadi yang pertama adalah ada beberapa poin menarik dari kami atas video tersebut. Ini dari Trial TV. Yang pertama soal login tadi, Bung Alfian, yang kita permasalahkan. Jadi memang login itu biasa dipakai untuk orang yang masuk atau mengikuti agama tertentu yang baru dianutnya dengan meninggalkan agama yang lama. Nah, ini kita juga kurang paham. Kemudian yang kedua, ada kalimat taubat. Emang selama ini Ustadz Hanan Attaqi bermaksiat? Apa sebelum masuk NU itu kita dianggap orang-orang bermaksiat? Ini kan menjadi pertanyaan gitu kira-kira, Bung Alfian. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita lagi-lagi bacakan dari Trial TV, baiat. Keren juga ya, NU ada baiat seperti apa yang ada dalam video, apalagi kalau orang seperti Abu Janda yang suka bawa-bawa nama NU juga berbaiat seperti apa yang dilakukan Ustadz Hanan Attaqi. Islam makin jaya karena pada bela Islam akhirnya. Kemudian yang keempat, jadi di-upload, Bung Alfian, di Instagramnya NU Channel itu, ada yang nanya, ini beneran atau hanya, sebentar saya bacakan tulisannya biar lebih jelas. Di postingnya adalah, ini beneran taubat atau siasat. Oh, jadi mungkin kata taubat itu bukan di video tapi di captionnya dari si akun NU itu, Bung Alfian. Nah, kemudian siasat, ada tulisan itu juga di caption NU Channel. Waduh, itu sebuah prasangka atau pertanyaan ya. Nomor kelima, sependek yang kami tahu, Ustadz Hanan Attaqi kan dari Aceh dan berasal dari keluarga yang berpaham aswaja. Bahkan istri beliau juga dari keluarga NU. Melihat video ini, adakah kemungkinan beliau akan menjadi pengurus NU suatu hari nanti? Kira-kira begitu, Bung Alfian. Kemudian yang keenam, ini lagi-lagi Trial TV merespon captionnya channel NU itu, Bung Alfian. Semua akan NU pada waktunya. Ya benar juga sih, banyak komika atau pejabat yang tiba-tiba merapat ke NU. Kata si Trial TV, Bung Alfian. Yang terakhir, semoga dengan adanya video ini, beliau nggak dicap lagi radikal atau dibubarkan pengajian. Syukur-syukur bisa masuk struktur. Sayang kalau effort seperti ini tidak berdampak apapun. Bagaimana respon Bung Alfian? Ini agak radikal nih Trial TV. Ya, yang jelas 7 poin ini menjadi pembelajaran buat masyarakat bahwa mari semua kalau melakukan sesuatu itu pastikan punya dasar ilmu dan dasar paradigmanya, sehingga kalau begini kan akhirnya kita jadi tidak asik. Betul. Bagaimana orang kemudian tahu-tahu harus begini dan begitu, tahu-tahu. Jadi ini sebuah kekacauan yang mirip seperti tahun 1963. Ada apa wilayah ini? Kenapa kok jadi orang harus dipertegas-tegas? Betul. Hanya untuk kelembagaan organisasinya. Ya kalau orang yang beriman ya syahadatain sebagai sebuah konteks, dia dari non muslim jadi muslim, dia dikenal sebagai mu'alaf. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan login, taubat, baiat, terus juga hal-hal yang berhubungan dengan apalagi kalimat nomor 6, semua akan NU pada ya, itu pertanyaannya adalah itu dalilnya dari mana? Nggak bisa, kita tidak boleh melakukan justifikasi kepada sesuatu yang tidak ada kekuatan hukum tetap menurut Allah dan Rasulnya. Dan ini juga peringatan buat semua pihak. Artinya ini pun nggak perlu lalu muncul kalimat semua akan Muhammadiyah pada waktunya. Nggak juga begitu. Yang jelas kita punya komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna dinna indallahil Islam. Islam titik, nggak pakai Islam Nusantara, nggak pakai Islam berkemajuan. Jelas Islam, titik, udah. Dan itu ada dalam Al-Quran dengan sangat kejelasan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan fenomena Hanan Attaqi yang berbaiat viral menurut pemberitaan yang bisa sama-sama kita tonton, itu menjadi bagian yang harus jadi renungan buat semua tokoh-tokoh, para ulama-ulama muda agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi pilihan untuk Ustadz Hanan Attaqi melakukan apa yang ditayangkan, atau ada kesempatan hak jawab Hanan Attaqi bisa membuat video juga untuk mengatakan itu ada apa sebetulnya. Betul, sehingga kita tidak punya pengetahuan yang memadai, konon kita coba akses teman-teman dekatnya juga bingung. Iya. Acaranya kapan, di mana, dalam rangka apa, siapa yang nemenin beliau ke sana. Itu sempat dipertanyakan juga oleh teman-teman beliau yang sempat tim kami untuk mencoba mengkomunikasikan hal itu. Begitu Bung Kameramen. Iya, betul Bung Alfian. Memang kita sudah coba lacak beliau dengan siapa, alasannya apa, bla 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 bla.
teman-teman dekat beliau yang bisa dibilang lah ya Bung Alfian, ada bisnis bareng lah dengan beliau, itu tidak bisa menjawab. Ini kan kita juga bingung, dan justru dengan video ini sedikit kita mempertanyakan ya Bung Alfian. Siapa tahu beliau nanti akhirnya membuat video rilis yang kita diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Nah Bung Alfian, untuk menuju ke akhir sesi Bung Alfian, ada beberapa pertanyaan Bung Alfian. Apakah mungkin ini adalah wujud musuh Islam berhasil Bung Alfian memecah umat Islam Bung Alfian? Kan ini kan jadi seolah-olah NU dengan yang bukan NU beda agama. NU dengan yang bukan NU seolah-olah kita bertengkar. NU dengan yang bukan NU seolah-olah kita beda gitu Bung Alfian. Ini satu pertanyaan Bung Alfian yang menurut saya ini kalau dipelihara sangat menyenangkan musuh-musuh Islam Bung Alfian. Nah kemudian yang kedua Bung Alfian, tadi Bung Alfian sampaikan sebelumnya beberapa kata atau diulang beberapa kata tentang komitmen kita untuk hidup dan mati kita untuk Islam Bung Alfian. Untuk itunya kita sangat setuju. Tapi kalau hidup dan mati untuk organisasi, itu saya kurang paham tuh Bang Alfian. Karena ini kan berbahaya. Dulu kita juga sama tahu ada pasukan berani mati Gus Dur. Nah, mungkin Gus Durnya juga tidak mau, tapi kok sampai ada orang berani kayak begitu? Ini kan berarti tujuan matinya sudah tidak lillah ya Bung Alfian. Siap mati. Membela, memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang terakhir Bung Alfian, saya khawatir Bung Alfian, ini menjadi presiden buruk untuk mengkriminalisasi kiai, ulama atau habaib yang lain. Lu mau aman nggak? Lu harus baiat dulu. Lu mau nggak dibubarin nggak pengajiannya? Mau dibayat harus dibaiat dulu. Nah ini saya khawatir ini terjadi, atau Bung Alfian mungkin punya pandangan dan sekalian closing Bung Alfian. Ya, ada dua hal. Yang pertama untuk kelembagaan organisasi. NU itu bukan organisasi pertama yang muncul. Ya. Yang muncul pertama itu Jamiat Khair pada tahun 1904. Dan kemudian beberapa organisasi-organisasi Syarikat Dagang Islam 1905. Dan seterusnya. Yang paling awal ormas Islam itu adalah Muhammadiyah tahun 1912. Nah, adapun NU itu berdiri 14 tahun kemudian tahun 1926. Artinya, ketika tadi ada poin kedua yang menjadi perhatian kita, maka ini harus diingatkan terutama oleh para ulama-ulama NU kultural. Saya pikir ini adalah permainan-permainan yang mengarah kepada kerja-kerja yang pernah terjadi pada tahun 1963. Ada apa? Iya. Silakan diperiksa sejarahnya, dibaca kembali buku sejarahnya, dipahamkan kembali. Ada apa dalam rentang tahun 1960-an sampai tahun 1964, 65, 66. Nah, yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan baiat, dengan menyebut kepada lembaga tertentu, itu rasanya MUI harus turun tangan. MUI harus menerangkan ini kenapa dan bagaimana, harus didudukan juga, karena kelembagaan MUI itu kan kelembagaan representatif dari lembaga-lembaga ormas-ormas Islam yang mereka masuk di lembaga utama yang ada di Majelis Ulama Indonesia itu seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, terus lagi Wahdah, dan ormas-ormas yang ada di seluruh Indonesia itu tertampung. Dan pada periode 2015-2020 kita masih lihat ada perwakilan Front Pembela Islam di MUI, ada perwakilan Hizbut Tahrir di MUI, dan itu sebagai sebuah fakta sejarah. Dan MUI sendiri kan memang layaknya seperti itu, mengakomodir orang-orang yang punya paham keagamaan yang tidak bertentangan secara diametral. Nah, saya pikir untuk peristiwa ini, baiat viral ini baik menjadi perhatian, dan kita seluruh Angkatan Muda Islam secara umum, Angkatan Muda NU maupun Angkatan Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Independen, Angkatan Muda Islam Independen yang lainnya, mari kita melihat negara ini bersama-sama. Karena situasi menghadapi tahun politik membuat kita harus melakukan kerja-kerja yang secara regulasi harus mengarah kepada Indonesia negara merdeka, la syarqiyah la gharbiyah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.